ambiguity. Ya, ambiguity maksudnya serba tidak jelas. Kalau kompleks itu maksudnya sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan mudah. Bisnis Anda siap nggak? Bisnis kita siap nggak? Nah, apapun bisnis Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua, rancanglah bisnis yang memang siap untuk menghadapi VUCA itu. Ya, karena kondisi tidak bisa dijamin selalu ideal ya. Karena kondisi di luar normal yang tidak dapat dikendalikan seringkali menyebabkan kehilangan yang besar, kerugian yang besar. Ya, terdapat cukup banyak hal yang tidak dapat dicegah dalam berbisnis yang di luar kendali kita. Ya, jadi kemudian Proxys juga menyiapkan value dan model-model yang lain seperti itu. Oke, jadi VUCA kuncinya bukan, jadi tidak hanya COVID ini, tapi setelah ini akan banyak lagi VUCA-VUCA yang lain, termasuk perang dagang ya antara Cina dengan Amerika. Pasti ada dampaknya buat Indonesia. Termasuk perubahan teknologi. Sekarang ya, orang bisa bikin software tanpa coding, tanpa programming. Bayangkan, dengan artificial intelligence, tinggal kasih need-nya, kebutuhannya apa, nanti mereka ciptakan sendiri software. Itu perubahan teknologi yang memaksa kita harus berubah. Sekarang orang gampang sekali belanja barang ke Cina. Bagaimana kita mau produksi barang kalau kalah bersaing dengan Cina? Nah, ini teknologi. Ini VUCA. Nggak jauh berbeda dengan virus. Dampaknya luar biasa. Oke. Nah, tahap pertama saat COVID datang, yang dilakukan oleh Proxys adalah melakukan yang namanya Business Continuity Management. Atau istilahnya BCMS, Business Continuity Management System. Jadi Business Continuity Management System itu adalah bagaimana kita merancang manajemen kita supaya semua lini, semua pihak itu satu jalan, satu langkah menghadapinya. Tahu apa yang harus dilakukan, jelas langkah-langkahnya. Atau istilah sederhananya krisis manajemen lah ya, bisa disebut krisis manajemen. Tapi kalau mau tahu lebih detail krisis manajemen itu seperti apa isinya, ya ada acuannya disebut business continuity management. Tapi kita nggak bahas itu ya karena terlalu detail dan teknis. Sederhananya seperti ini. Jadi ketika ada krisis, biasanya langsung drop tuh. Waktu pertama krisis pandemi bulan April, di saat itu diterapkan PSBB, Proxys semua bukan hanya Proxys, semua kantor ditutup, nggak boleh bekerja, disuruh bekerja di rumah. Itu penjualan Proxys itu drop drastis, tinggal hanya kurang lebih 25%, ya dari Proxys Group ya secara keseluruhan. Hanya 1/4 drop, jauh sekali, nggak cukup itu untuk bayar gajian, nggak cukup. Untuk operasional mungkin ya nutuplah sedikit, cukup. Tapi untuk gajian nggak cukup, sehingga biasanya kondisinya memang drop, langsung drop ketika krisis pertama datang. Dan itu kita harus melakukan yang namanya tanggap darurat. Tanggap darurat itu bukan hanya kalau kecelakaan kerja ya, tapi tanggap darurat bisnis ini, namanya business continuity itu. Tanggap darurat, ini apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan waktu itu pertama kali adalah mengamankan karyawan dulu. Supaya jangan ketular, jangan sakit gitu ya. Jadi kita harus, sekarang WFH dulu. Ya, itu yang kita lakukan. Ya. Terus kemudian baru kita mulai prosedur korektif. Nah, ini mulai lakukan prosedur korektif. Ya, setelah dari tahap ketiga adalah mungkin setelah korektif atau kita sebut juga proses recovery, ya. Setelah tindakan korektif tadi, kita mulai lakukan proses recovery. Biasanya nggak langsung ke normal, ya. Setelah recovery, dia mungkin naik sedikit dulu. Nah, kita biasanya akan stabil dulu di tahap recovery, sambil menyiapkan tahap berikutnya, itu tahap restorasi. Nah, setelah restorasi diharapkan dia kembali ke normal. Ya, dengan proses seperti ini, kita berharap bisnis itu tidak jatuh ke titik nol, ya.
Kalaupun jatuh ke titik nol, dia bisa cepat-cepat recovery, dan kemudian restorasi. Jadi kalau bisnis Bapak Ibu ada masalah selama krisis, gunakan mindset ini Bapak Ibu. Ya, krisis, emergency dulu, kemudian recovery, kemudian habis itu restorasi. Ya, mindset ini harus diambil. Karena tindakannya berbeda. Tindakan antara emergency, recovery, dan restorasi itu berbeda. Harapannya cepat kembali normal. Dengan cara begini kita juga nggak panik. Dengan cara ini kita juga jadi lebih tenang menghadapinya. Ya. Jadi kalau mau diskusi masalah ini bisa kita diskusi secara terpisah. Tapi ini gambaran secara umum dulu apa yang kita lakukan di Proxys ketika krisis pertama datang. Ya, saya ulang lagi, emergency, recovery, setelah itu baru restorasi. Ya. Bagaimana gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia tetap ada interface ya, tidak murni, tidak exact ya. Kadang-kadang selama krisis mulai recovery. Selama recovery kita bisa mulai restorasi ya. Jadi tidak langsung, dia pasti ada overlapnya ya. Oke, kita lewat ya. Oh ya, kalau di Proxys itu waktu recovery kita masih WFA. Sampai sekarang juga kita masih WFA, tapi sudah mulai fleksibel ya, ke kantor kalau perlu boleh, terus ke klien juga kalau kliennya mau menerima kita boleh. Oke, ini kurang lebih. Jadi sekarang Proxys masuk ke fase restorasi sekarang. Mudah-mudahan sampai 31 Desember proses restorasinya selesai dan kita kembali ke kondisi normal. Oke, ini catatan penting ya buat rekan-rekan yang berbisnis kalau menghadapi kondisi krisis. Bukan hanya krisis COVID ini, nanti akan ada krisis yang lain. Bisa juga krisisnya karena kebakaran kantor misalkan. Itu juga bisa diterapkan. Nah, jadi fase manajemen krisis kita bulan Maret sampai April, kita membentuk tim manajemen krisis. Dipimpin oleh langsung Chairman Proxys, yaitu Pak Roni Sutrisno. Jadi fokus pada ancaman dan pengendalian ancaman dulu. Ancaman virus, buat orang sakit, itu fokusnya di situ dulu. Safety first waktu itu. Kemudian kita suruh orang kerja di rumah semuanya. Termasuk semua tim, finance, accounting juga yang biasanya nggak pernah di rumah. Tapi tidak banyak persiapan yang kita lakukan karena kita punya sebenarnya modelnya gini. Jadi proses itu kita sudah lama menerapkan sistem kerja yang namanya ROE. ROE itu Result Oriented Working Environment. Jadi sebelum masa WFA, pegawai proses itu udah kita kasih kebebasan untuk bekerja di rumah. Kecuali yang staff accounting, finance, GA waktu itu. Tapi kalau yang lain sudah bebas, bisa bekerja fleksibel. Sehingga tidak terlalu sulit buat proses untuk membawa orang ke rumah, kecuali yang sulit waktu itu GA, finance, dan accounting yang belum terbiasa. Nah, dan alhamdulillahnya lagi, kita juga sudah menerapkan teknologi video call zaman itu, ya sebelum masa Zoom ada, menggunakan open source, namanya waktu itu Jitsi. Terus kemudian kita punya file sudah terbiasa disimpan di IT, kayak cloud. Jadi filenya gampang ya, karena sudah ada di IT. Nah ini buat teman-teman juga, biasakan menggunakan teknologi ini, video call, file sharing, untuk fleksibilitas juga untuk WFA ya. Kemudian kita fokus menyelesaikan proses terkait eksternal. Jadi proses-proses yang terkait eksternal, contohnya marketing yang nggak bisa visit, presentasi yang nggak bisa visit, itu kita rombak. Jadi prosesnya kita rubah. Kita merubah mungkin lebih dari 100 SOP, 100 lebih bisnis proses yang kita rubah gara-gara COVID ini. Tapi alhamdulillah itu bisa membantu kita recovery. Ya. Oke, setelah itu, jadi setelah tadi fase manajemen krisis atau emergency, kita masuk ke fase yang namanya recovery, pemulihan. Recovery ini tujuannya adalah agar operasional dapat berlangsung pada tingkat yang acceptable. Belum kembali normal,
tapi sudah pada level yang acceptable. Tadi revenue kita jatuh 25% gitu, kalau bisa revenue-nya jangan jatuh 25% deh, kalau bisa 50%, atau kalau bisa jatuhnya cuma 40% gitu. Kembali ke 60% diusahakan. Nah, ini kita lakukan contohnya restrukturasi biaya tidak perlu, kita hapus-hapus, allowance, ya kita memang terpaksa mengurangi gaji direksi dipotong gajinya, tapi nggak besar, 20%. Tapi gaji karyawan semua tidak ada yang dikurangi. Kita juga tidak mem-PHK karyawan. Jadi direksinya yang berkorban duluan. Terus restrukturasi utang, renegosiasi kontrak, seperti misalnya kalau ada cicilan bank, cicilan kantor, ya kita negosiasi, kita kurangi supaya biaya-biayanya bisa berkurang. Sehingga walaupun kita ada penurunan biaya, penurunan penghasilan, masih bisa menutupi, atau kalau bisa untung juga lah dikit gitu ya. Mengubah taktik pemasaran, yang sekarang nggak bisa visit, berarti harus online gitu ya. Harus bisa tanpa tatap muka. Ini penting dirubah. Renegosiasi kontrak, misalnya kontraknya menyatakan wajib visit, 20 hari visit. Nah, kita negosiasi, bagaimana kalau tanpa visit? Ya, alhamdulillah sekali klien juga nggak mau divisit ya, karena takut ya, karena kalau takut ketularan kan. Dan alhamdulillah juga, ternyata setelah kita tidak visit, malah kita lebih produktif. Kenapa? Kalau visit itu kita jalannya, kalau kita datang ke klien itu bisa 2 jam, pulang pergi jauh-jauh misalnya, atau 1 jam karena macet. Sekarang malah sehari kita bisa 4 klien. Biasanya cuma 1 klien, sekarang bisa 1 hari 4 klien. Nah, ini juga penting. Ternyata di setiap kesulitan itu pasti ada peluang atau kemudahan. Setiap ada ancaman, pasti selalu ada opportunity. Oke, ini yang dilakukan di recovery. Setelah itu kita lanjut, recovery masih lanjut. Terus kita membentuk tim. Nah, kemudian karena tadi digital marketing, karena dunia sudah berubah, orang banyak di rumah, kita langsung memperkuat digital marketing. Jadi kita membentuk tim namanya Digital Rangers untuk memperkuat tim marketing, tim customer engagement kita. Semua orang kita suruh belajar digital marketing. Semua business unit sekarang punya tim digital marketing. Yang jago desain, yang punya bakat desain kita panggilin. Udah, kamu pindah, kamu sekarang bikin desain. Kerjanya bikin desain grafis, bikin desain untuk Instagram. Terus yang, kamu ngerti sosial media, udah kamu social media manager. Terus ada yang jago analitik, udah kamu digital marketing strategis. Sekarang tadinya digital marketing kita tuh satu tim buat semua 15 anak business unit. Sekarang setiap kita ada 9 PT, setiap PT ada satu tim digital marketing sendiri-sendiri. Kita nggak rekrut yang luar, kita jadikan karyawan-karyawan yang punya bakat, kita pindahkan ke digital marketing. Malah driver nggak banyak pergi ya, karena COVID, kita suruh juga bantu digital marketing, sharing-sharing di akunnya dia gitu. Nah, ini salah satu yang kita lakukan juga, agile ya, harus agile, harus menyesuaikan dengan cepat. Kemudian tim customer engagement melakukan profiling semua customer lama maupun baru untuk diprioritaskan. Jadi harus dilihat, karena kebutuhannya pasti berubah sekarang. Kalau yang lama dia butuh A, tapi karena krisis berarti dia berubah kebutuhannya. Kita harus cepat identifikasi kebutuhan baru mereka apa sekarang. Gara-gara krisis mungkin mereka butuh teknologi, gara-gara krisis mungkin mereka butuh digital, gara-gara krisis